Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Syarafi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang eksplorasi bahasa pemrograman Python, jenis, perbedaan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah alat yang digunakan oleh pengembang perangkat lunak untuk berkomunikasi dengan komputer dan menginstruksikannya untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Terdapat berbagai jenis bahasa pemrograman. Masing-masing memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda. Jenis-jenis bahasa pemrograman dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai kriteria, seperti tingkat abstraksi, paradigma, pemrograman, dan tujuan penggunaan. Tiga tingkat level bahasa pemrograman. Yang pertama ada bahasa tingkat rendah, low level language. Yang kedua, bahasa tingkat menengah, assembly language. Yang ketiga, bahasa tingkat tinggi, high level language. Bahasa tingkat rendah, low level language. Bahasa mesin adalah bahasa pemrograman yang paling dekat dengan bahasa yang dimengerti oleh komputer itu sendiri. Bahasa ini terdiri dari serangkaian instruksi biner 0 dan 1 yang langsung dieksekusi oleh perangkat keras. Bahasa mesin sangat sulit dibaca dan ditulis oleh manusia karena kurangnya abstraksi dan struktur. Setiap jenis prosesor komputer memiliki bahasa mesin yang unik. Eksekusi bahasa mesin yang atau tingkat rendah sangat cepat. Namun, bahasa ini sulit dipelajari oleh manusia. Bahasa tingkat menengah, assembly language. Bahasa rakitan, assembly language adalah langkah lebih tinggi dari bahasa mesin. Bahasa ini menggunakan simbol-simbol atau mnemonik untuk mewakili instruksi-instruksi tertentu dalam bahasa mesin. 3. Meskipun lebih mudah dibaca daripada bahasa mesin, bahasa rakitan masih berhubungan erat dengan arsitektur perangkat keras dan biasanya spesifik untuk jenis prosesor. Contoh bahasa level tingkat menengah, assembly language, x86 assembly language, Intel atau AMD, ARM assembly language, dan MIPS assembly language. Bahasa tingkat tinggi, high level language. Bahasa tingkat tinggi high level language adalah jenis bahasa pemrograman yang dirancang untuk memudahkan programmer dalam mengekspresikan logika pemrograman dan algoritma dan cara yang lebih manusiawi. Bahasa ini memiliki abstraksi yang lebih tinggi daripada bahasa rakitan atau bahasa mesin, sehingga memungkinkan programmer untuk lebih fokus pada konsep-konsep pemrograman daripada detail teknik yang kompleks. Ciri-ciri bahasa tingkat tinggi. Sintaks. Yang mudah dibaca, bahasa tingkat tinggi menggunakan sintaks yang lebih dekat dengan bahasa manusia, sehingga lebih mudah dipahami dan dibaca oleh programmer. Ini membuat kode menjadi lebih jelas dan intuitif. 2. Portabilitas. Kode yang ditulis dalam bahasa tingkat tinggi lebih portable. Artinya, kode tersebut dapat dijalankan di berbagai platform dan sistem operasi tanpa perlu modifikasi besar. Abstraksi. Bahasa tingkat tinggi menawarkan abstraksi yang lebih tinggi daripada bahasa rakitan atau bahasa mesin. Programmer dapat menggunakan konsep seperti fungsi, kelas, dan objek untuk memodelkan dunia nyata atau mengorganisir kode dengan lebih baik. 4. Dukungan untuk struktur kontrol. Bahasa tingkat tinggi mendukung struktur kontrol seperti pernyataan kondisional if sampai else, perulangan loop, dan pemanggilan fungsi. Ini memungkinkan pengembangan algoritma yang lebih kompleks. Bahasa pustaka dan modul. Bahasa tingkat tinggi umumnya dilengkapi dengan banyak pustaka dan modul yang memudahkan programmer dengan mengakses fungsionalitas yang ada. Jenis-jenis bahasa pemrograman tingkat tinggi. 1. Bahasa pemrograman prosedural. Kedua, bahasa pemrograman berorientasi objek. Yang ketiga, bahasa pemrograman fungsional. Yang keempat, bahasa pemrograman script. Yang kelima, bahasa pemrograman fungsional dan objek. Yang keenam, bahasa pemrograman logika. Bahasa pemrograman prosedural. Bahasa pemrograman prosedural adalah jenis bahasa pemrograman yang berfokus pada pemrograman berbasis prosedur atau fungsi.
Dalam paradigma pemrograman ini, program diorganisir menjadi serangkaian prosedur atau blok kode yang dapat dipanggil untuk menjalankan tugas tertentu. Ciri-ciri utama bahasa pemrograman prosedural. 1. Prosedural atau fungsi. Kode ini dibagi menjadi blok-blok prosedur atau fungsi. Setiap prosedur adalah kumpulan instruksi yang dilakukan dalam urutan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Struktur kontrol. Bahasa pemrograman prosedural mendukung struktur kontrol seperti pernyataan kondisional if sampai else, perulangan loop, dan pengulangan berdasarkan iterasi. Yang ketiga, variabel dan pengaturan data. Variabel digunakan untuk menyimpan data dan tipe data serta variabel dapat didefinisikan dalam bahasa pemrograman prosedural. Yang keempat, modularitas. Program dipecah menjadi modul-modul yang dapat dikelola dan dimengerti secara terpisah. Ini membantu dalam pengembangan tim dan pemeliharaan kode. Reusabilitas, kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman prosedural cenderung lebih mudah untuk digunakan kembali. Yang keenam, pemrograman prosedur berulang-ulang. Pemrograman prosedural memungkinkan prosedur yang sama digunakan berulang kali dalam berbagai bagian program. Contoh bahasa pemrograman prosedural. 1. C, yang kedua Pascal, yang ketiga Fortran, dan yang keempat COBOL. Bahasa C. C adalah salah satu bahasa pemrograman yang sangat populer dan kuat dikembangkan pada awal tahun 1970-an. C memiliki sintaksis yang relatif sederhana dan efisiensi dalam pemrosesan data. C sering digunakan dalam pengembangan sistem operasi perangkat lunak berkinerja tinggi dan pemrograman perangkat terbatas. C memiliki dukungan yang kuat untuk operasi pada level bit, sehingga cocok untuk pengembangan perangkat keras atau aplikasi yang memerlukan manipulasi bit. Selanjutnya adalah bahasa Pascal. Bahasa Pascal adalah bahasa pemrograman yang dirancang untuk pengajaran dan pembelajaran. Dikembangkan pada tahun 1970-an oleh Niklaus Witt, Pascal memiliki sintaksis yang jelas dan sederhana sehingga sangat cocok untuk pemula. Pascal sangat populer di kalangan pendidikan karena sintaksis yang mudah dan dipahami dan pendekatan yang jelas terhadap konsep pemrograman. Yang ketiga, bahasa Fortran. Fortran Formula Translation adalah salah satu bahasa pemrograman tertua dan telah melalui berbagai iterasi. Awalnya dikembangkan untuk perhitungan ilmiah dan teknik. Fortran adalah bahasa pemrograman yang kuat untuk komputasi numerik. Fortran terkenal karena kecepatan dan efisiensi dalam perhitungan numerik dan ilmiah. Bahasa COBOL. COBOL, Common Business Oriented Language, adalah bahasa pemrograman yang dirancang untuk pemrograman bisnis dan aplikasi perusahaan. COBOL dirancang untuk mengelola data besar dan kompleks. COBOL umumnya digunakan dalam lingkungan bisnis dan aplikasi perusahaan, terutama di sektor keuangan dan administrasi. Bahasa ini memiliki dukungan yang kuat untuk pemrosesan file besar dan kompleks, serta pengelolaan data berstruktur. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.